Jumpa lagi di channel YouTube Dynamic. Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sounds. Nah, kali ini kita akan membahas tips and tricks ya. Sebelumnya dari YouTube banyak pertanyaan minta dibahas tentang crossover ya, guys. Nah, kali ini saya agak mengundang Andre dari Audio Plus. Dia juga tahu technical tentang crossover. Nah, kita akan bahas dari pertama basicnya dulu ya, crossover. Apa itu crossover, Dre? Bisa dijelasin secara basic? Oke, secara basic crossover itu seperti lampu lalu lintas. Jadi dia yang mengatur signal mana yang ke Twitter ini, lalu signal mana yang ke midrange ini. Jadi kalau ke Twitter disebutnya high pass crossovernya. Jadi high itu nada tinggi, pass lewat. Berarti ada nada tinggi yang boleh lewat, yang nada rendah tidak lewat. Atau dikurangi lah. Tidak sepenuhnya hilang tapi dikurangi, seperti mobil direm gitu pelan. Nah, kalau mid range dia ada high pass, ada juga low pass. Nah, kalau low pass itu yang low boleh lewat, yang high nggak boleh lewat. Jadi ketika dia ketemu dengan Twitter, maka nada tingginya ada di Twitter, nada rendahnya atau nada tengahnya ada di mid range. Nah, kalau kita gabungkan dengan mid bass seperti ini, maka nada tengahnya ada di sini, nada rendahnya ada di dia. Nah, yang mengatur itu semua adalah crossover. Jadi dibagi-bagi tugasnya masing-masing ya? Betul, sesuai tugasnya. Karena kalau Twitter ini kita mau paksa bunyi nada rendah seperti mid bass ini, dia akan jebol. Dan sebaliknya kalau mid bass ini mau dibunyikan seperti nada tingginya Twitter, nggak mampu karena dia besar, dia nggak bisa cepat seperti Twitter. Bisa dijelasin juga bagaimana cara kerjanya crossover tuh secara detail gitu? Oke, pada prinsipnya crossover itu dibagi dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau pasif seperti ini. Nah, pasif itu kenapa disebut pasif? Karena dia tidak pakai listrik, jadi nggak perlu pakai strom lah. Tanpa strom pun dia hidup. Nah, penempatannya sebelum speaker, sesudah amplifier. Jadi bisa dilihat ya, kalau dari amplifier dia ke pasif dulu baru ke speaker. Kalau aktif dia sebaliknya. Kalau aktif disebut aktif karena misalkan ini DSP ini bisa berfungsi sebagai crossover aktif. Nah, karena dia disebut aktif karena dia pakai listrik, jadi ada stromnya, ada strom yang harus masuk ke dia. Nah, penempatan DSP ini sebelum amplifier. Jadi crossover aktif, baru ke amplifier, baru ke speaker. Jadi posisinya berbeda. Yang satu di tengah-tengah ampli dan speaker, yang satu kalau aktif sebelum ampli. Ya. Jadi di cutting dulu, baru masuk ke sini amplifier. Itu aktif. Kalau pasif, setelah keluar dari amplifier, di cutting baru ke speaker. Oke. Jadi kalau pasif seperti ini, boleh dijelaskan fungsi-fungsi komponennya apa aja gitu loh. Jadi bisa dijelaskan secara simple aja. Secara singkatnya ya, kalau pasif crossover selalu komponennya sebenarnya cuma ada 3. Yang pertama adalah kapasitor, yang kedua adalah induktor yang seperti ini, dan yang ketiga adalah resistor. Bisa yang putih seperti ini maupun yang bergelang-gelang seperti ini. Nah, 3 ini masing-masing berfungsi menjadi satu kesatuan, menjadi pembagi. Yang mana yang ke speaker A, mana yang ke speaker B, mana yang ke speaker C, dan seterusnya. Oh, jadi ini ada fungsi-fungsi sendiri? Ya. Bisa dijelasin singkat ini fungsinya? Nah, kalau kita taruh hanya 1 biji saja, kapasitor ini berfungsi sebagai high pass. Jadi high frekuensi boleh lewat, biasanya untuk Twitter. Kalau induktor, itu fungsinya low pass, jadi low frekuensi boleh lewat, high frekuensi nggak boleh lewat, jadi dia lebih ke buffer. Nah, nanti bisa juga dikombinasi. Wah, saya mau remnya lebih curam, seperti mobil kita mau remnya lebih curam, kapasitornya digabung dengan induktor ini yang kecil. Dia jadi remnya lebih curam. Bisa lah, nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail kalau mengenai komponennya di video lain. Jadi kelebihannya apa nih kalau pakai passive crossover ini nih? Yang paling pertama sebetulnya keuntungan passive crossover adalah bisa merubah impedance speaker. Jadi impedance itu begini, speaker ini kan sering kalau kita tempel pakai
multitester gitu keluar, orang bilang nih speaker 4 ohm. Sebenarnya speaker itu 4 ohm tidak seperti itu. Dia itu mempunyai kurva impedance karena listrik dari power ini adalah AC bukan DC. Jadi bentuknya adalah kurva. Nah, kurva itu masing-masing speaker spesifik unik. Kalau kita pasang crossover pasif, maka impedance tadi bisa kita rubah bentuknya. Jadi dari yang seperti ini bisa kita rubah begini atau bagaimana. Nah, tujuannya apa? Kalau impedance-nya tinggi, berarti kan tahanan si speaker tinggi. Power ini katakan 4 ohm 100 watt. Kalau 8 ohm kan tinggal 50 watt. Nah, kalau impedance-nya naik terlalu tinggi, tenaganya kan banyak yang hilang. Dengan pasif crossover, dia bisa merubah impedance ini sehingga tenaga ampli ini bisa kita mainkan. Nah, itu salah satu keuntungannya pasif crossover. Cuman ini kan relatif lebih susah kerjanya. Memang kalau kita doing right gitu, kita kerjakan dengan baik, hasilnya akan sangat bagus pasif crossover. Buktinya speaker home yang paling mahal sampai saat ini, katakan von Schweikert yang miliaran, di atas 10 miliar, semua masih pasif. Tapi mesti kesabaran juga ya. Nah, mesti tes satu-satu. Yang kedua, passive crossover itu hemat amplifier. Jadi katakan satu amplifier 2 channel, dia bisa bagi semua ke tweeter, ke mid-range, ke mid-bass, cukup satu amplifier 2 channel. Jadi hemat amplifier. Jadi kalau mau irit, amplifiernya terbatas, jadi pakai pasif aja disaranin kan. Betul. Nah, yang ketiga, ya tadi yang kedua berarti lebih murah lah ya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, setiap komponen ini punya warna suara. Jadi kita bisa fine tune. Wah, saya suaranya detail nih, tapi saya nggak suka nih, kurang warm, kurang hangat gitu. Seperti orang marah-marah terus suaranya. Nah, oke, komponen ini kurang cocok nih, kita ganti komponen ini. Nah, dia bisa menyesuaikan. Oh, kurang cocok, kurang warm lagi, kita bisa ganti lagi sampai ketemu warna suaranya. Jadi kurang tebal, minta tebal bisa. Bisa, kurang detail kita mau detailin bisa. Karena setiap komponen ini membawa warna suara. Nah, itu kelebihan dari pasif. Makanya home audio yang mahal-mahal sampai hari ini tetap pasif crossover. Gitu. Jadi kalau kelebihan nih tadi kita bahas ya, pasti biasanya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya, kelemahannya. Ya, bisa disebutin kalau pakai kelemahannya pasif ini gimana? Oke, yang pertama kalau kita pakai pasif crossover, gulungannya sebesar ini. Ini tenaga amplifier habis dia. Atau paling nggak berkurang lah. Ketika sampai ke speaker, tenaganya berkurang. Jadi kalau pakai pasif, butuh amplinya relatif lebih besar. Kemudian setiap perubahan komponen, misalkan kita desain nih dinamik lagi pasang mobil, ini kalau ini kan udah dari pabrik udah jadi seperti ini, kemudian dimasukin di mobil kurang cocok nih, mau ganti komponen yang ini, mau nggak mau harus copot, solder, dipasang ini, didengerin, nggak cocok, dicopot lagi, disolder lagi. Belum break-in-nya ya? Nah, nanti udah kita pasang, break-in berubah lagi. Yang ketiga, otomatis kita perlu banyak stok komponen. Karena ini ukurannya kan berbeda-beda. Ya, karena menyesuaikan di mobil bisa aja, nggak cocok nih ukurannya 3,3, kita perlu 3,9. Kita mesti stok lagi 3,9. Nah, itu yang ketiga. Belum lagi jenis-jenisnya, mungkin perlu yang Mundorf, perlu yang Johnson, perlu yang Dulun, karena setiap ini punya warna suara. Jadi yang ketiga ya kita jadi boros uang untuk stok komponen. Yang keempat, ini masing-masing ada namanya crosstalk. Jadi di dalam passive crossover ini kalau kita alirin musik, dari induktor ini mempengaruhi induktor sebelahnya, dan sebaliknya induktor ini mempengaruhi induktor sebelahnya. Yang kelima, kotaknya ini juga mempengaruhi komponen ini. Misalkan kotaknya dari besi, nilai induktornya jadi naik. Kalau kotaknya dari aluminium, nilai induktornya turun. Nah, banyak installer nggak tahu nih, dilepas, dikeluarin, ditaruh di besi, nilainya berubah. Atau kita taruh bawah jok, ini kita taruh aja di bawah jok begitu, nempel sama besi, nilai induktornya berubah semua. Jadi nilainya nggak presisi. Kalau kayu juga sama? Kalau kayu nggak merubah. Oh, nggak berubah. Yang paling netral. Oh, oke. Plastik? Plastik nggak berubah. Oh, plastik nggak berubah. Tapi kalau ini plastiknya kita dekatin ke besi, ya berubah. Oke. Nah, jadi ini installer harus pandai-pandai. Kalau pasif harus ngerti konsep seperti ini. Berarti nggak boleh dekat-dekat ke besi, kita naik elektronik gitulah ya. Jadi dia harus naik begini.
Nah, kira-kira seperti itu. Dan ke-6 kayaknya gini, kalau misalkan udah bikin pasif kan ini rubah, suaranya udah bagus, terus kita upgrade barangnya, powernya apa, nah itu bisa berubah lagi dong berarti ya? Ya, otomatis. Karena ini kan fine tune dari keseluruhannya. Sama Iya. seperti kalau kita pakai DSP, apapun yang kita rubah, DSP-nya settingnya harus Iya, diulang lagi. jadi kalau berubah komponen yang lain, harus berubah lagi pasifnya juga. Betul. Memang Iya, iya. pasif ini jadul lah, zaman dulu ribet, tapi kalau jadi sempurna. Sempurna, bagus ya. Mobil kita King of Sound Asia Iya. 2018 itu kan Tapi pasif. iya, prosesnya itu memang lama. Ya, cuman memang Berbulan-bulan. terus kalau kita keluar kota nggak ada komponen, mati gaya udah. Iya, iya. Ya. Iya, iya. Keluar kota tanding ke Solo gitu, kita nggak Iya. punya komponen yang nggak bisa ganti, ya udah. Iya. Apalagi nilainya nggak ada. Waduh, pusing lagi. Sekarang nih kan eranya digital ya, Dre. Iya. Maunya ya simple, cepet, ya kan? Nah, sekarang kita kebanyakan nih, saya sendiri ya, kebanyakan kalau setting buat pun harian, kontes, pasti mainnya udah main aktif aja, ya kan? Kalau sekarang nih zamannya ya. Iya, iya. Nah, mungkin bisa dijelasin secara detail gitu, main aktif crossover gimana? Jadi kalau aktif itu prosesnya kalau zaman dulu belum ada DSP seperti ini. Jadi adanya sebuah box dengan switch di depannya, lalu kita putar 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz gitu. Zaman dulu itu namanya analog crossover. Nah, kalau zaman sekarang pakai DSP seperti DSP. ini. Kita tinggal buka di laptop. Oke, kita buka softwarenya, kita ketik angkanya 80, mau 81 ya 81, mau 82, 82, semua angka bisa dan kita tinggal duduk aja ketik-ketik. Ya, zaman sekarang crossover seperti itu. Shortcut. Ya, lebih singkat lah, cara kerjanya mudah gitu. Berarti komponen-komponen yang tadi tuh bisa digantikan dong berarti secara elektronik dengan DSP gitu? Iya, jadi kalau zaman sekarang kita nggak perlu lagi, misalnya ya kita nggak mau pakai pasif, kita udah pakai aktif, ini komponennya udah nggak perlu lagi. Komponen-komponen ini stoknya juga nggak perlu lagi, kita hanya pakai aktif crossover. Keuntungannya ya tadi praktis ya, karena digital, buka laptop, klik angka, jalan. Kemudian bisa dikerjakan di mana aja, kita tanding di Bogor, kita tanding di Solo, kita tanding di mana aja, buka laptop, ketik, jalan. Iya. Yang Nggak pernah bongkar-bongkar crossover lagi ya. Yang ketiga nggak perlu stok komponen karena ini sangat mahal. Ya, ada kalau komponen dulu yang mahal itu satu pasang bisa 15 juta. Iya, iya. Kalau berbagai ukuran mau berapa yang kita stok gitu. Iya, Ini iya. seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya perbandingan dari aktif dan pasif, kelebihannya gimana? Jadi nggak selalu baik dong, pasti ada kelemahannya juga dong kalau buat aktif. Aktif ada kelemahannya. Yang pertama karena aktifnya ini signal yang sebelum masuk ampli yang di crossover, maka jumlah amplinya harus banyak. Dedicated lah, satu ampli, satu channel ampli untuk satu speaker. Jadi kalau kita pakai 3-way dan subwoofer, Ya. ya kita perlu 8 channel. Sedangkan kalau pakai pasif mungkin perlu 2 channel atau 4 channel saja. Ya, Bang. Jadi yang pertama boros ampli. Ya, kemudian yang kedua karena kita kerjanya di digital, setiap kita katakan punya head unit Pioneer gitu. Kan analog dia RCA. Ya, benar. Di dalam sini harus di-convert menjadi digital. Diproses. Wah, kita ketik-ketik di sini kan dalam proses yang digital. Kemudian waktu mau keluar dirubah lagi menjadi analog, masuk ke ampli. Nah, proses dari analog ke digital dan digital ke analog ini memerlukan namanya ADC, analog to digital converter, dan DAC atau digital to analog converter yang bagus. Kalau nggak bagus ya sama aja, distorsi. Iya. Makanya kalau orang home yang high end sampai hari ini bilang teknologi aktifnya belum mencukupi ya karena tadi itu salah satunya processingnya ini masih ada distorsi di signal digitalnya. Digital. Ya, yang ketiga ya itu tadi nggak bisa fine tune warna suara. Jadi bisa menjadi kelemahan pasif tapi juga bisa menjadi kelemahan aktif. Karena kalau kita waduh pakai aktif suaranya nggak suka nih, ya udah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa lagi. Masa mau kita ganti yang di dalam sini? Ya nggak bisa. Jadi
Intinya kalau aktif kelemahannya kita nggak bisa fine tune warna suara. Paling kita ya nggak cocok, amplinya yang ganti, DSP-nya yang ganti, kabelnya yang ganti gitu. Tapi crossovernya nggak bisa fine tune warna suara. Yang saya tahu sih kalau main aktif, jadi gini, kalau dibandingin pasif ya, kalau main aktif kita ganti kabel atau upgrade power itu beda jauh banget dibandingin dengan pasif. Pasif itu kan bisa di filter langsung kan dari sini. Ya karena warna suaranya udah ditahan Ditahan dari situ dia. kan, iya kan. Kalau main aktif langsung loss, jadi berarti Iya. kabelnya mesti bagusan, itu powernya juga mesti bagusan. Soalnya betul. beda jauh mempengaruhi. Ya di pasif juga pengaruh, cuman bisa karena ini yang paling akhir sebelum masuk speaker, jadi kita bisa fine tune Iya, di situ, iya. Kalau ini karena nggak ada Langsung loss. langsung ya semuanya jadi langsung keluar gitu, nggak ada tahanan akhirnya, kira-kira seperti itu. Iya, dan juga kita mesti, kalau aktif juga mesti hati-hati. Soalnya kan sebelum dinyalain kita mesti cutting dulu speakernya kan, supaya Nah betul. kalau loss bisa jebol kan langsung kan. Betul. Nah itu juga mungkin saya tadi mungkin belum nggak kepikir juga, itu bisa jadi satu kelebihan pasif. Jadi misalkan short, rangkaiannya ada short, ada keluar DC dari amplinya, jadi nggak keluar AC, keluarnya DC. Pasti Twitternya jebol kalau Jebol, iya aktif jebol. aktif. Tapi kalau pasif ada ini, Aman. dia bisa nahan DC-nya, jadi speakernya nggak jebol. Nah itu mungkin kelebihan pasif dan kelemahan aktif sekaligus. Iya, iya. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran lebih baik aktif atau pasif nih. Jadi kadang-kadang banyak yang nanya nih. Jadi mendingan pasif atau aktif gitu, atau full pasif atau semi aktif. Nah, enakan yang mana? Ya bisa aja kita kombinasi. Misalkan Twitter ke mid range-nya pasif, mid range ke mid bass ke subwoofer aktif. Ya, atau kalau di home audio semuanya pasif kecuali mid bass ke subwoofer yang aktif. Kalau di car audio kebanyakan sekarang full aktif ya, itu tadi karena lebih praktis, Ya, lebih cepat. ya, karena harga amplifier di mobil juga nggak begitu mahal gitu, jadi relatif lebih praktis lah. Katakan amplifier ini udah 6 channel, Ya, jadi ini udah bisa Twitter, mid range, mid bass, ya, simple. ya kan praktis. Ya kalau di subwoofer paling nambah 2 channel lagi, Ya. jadi nggak banyak barang sebenarnya, Ya. 2 ampli udah jalan semua. Iya, iya. Gitu. Jadi mungkin saat ini lebih populer orang bermain aktif. Aktif. Kalau mau mau langsung cepat langsung itu ya Betul. aktif. Tapi kalau mau sempurna dan sabar dan bertandingnya di Jakarta terus gitu, atau di tempat tokonya aja terus, pasti bisa menjadi salah satu opsi. Atau kita misalnya channel DSP-nya terbatas, kita mau pakai speaker belakang, bisa aja pakai pasif kan. Oh iya. Lebih praktis, nggak makan amplifier lagi, Iya. channel DSP-nya juga nggak perlu nambah. Iya, iya. Bisa seperti itu. Iya. Oke guys, sampai di sini dulu bahasan kita tentang crossover. Jadi teman-teman yang masih bingung, masih mau ada pertanyaan, bisa di komen di channel YouTube kita. Nah, jangan lupa subscribe, like, and see you guys another video. Bye.